Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang organisasian keagamaan NU dan Muhammadiyah. Saya Janatul Firdausia Nusula dengan rekan saya Tanwir Nuraini dan saya Yulita Firantika. Saksikan video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keorganisasian keagamaan Muhammadiyah. Di sini, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal yang mistik. Awalnya, Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah presidenan seperti di Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Namun saat ini persebarannya ada di berbagai daerah di Indonesia. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ajaran Allah yang sebenarnya. Muhammadiyah juga dibangun dengan tata kelola yang baik, begitu terstruktur keberadaannya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa-desa. Begitu pula ada beberapa aktivitas dakwah dari Muhammadiyah yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian khutbah dalam bahasa lokal, Jawa atau Melayu sebagai perubahan dari kebiasaan yang awalnya menggunakan bahasa Arab. Dan yang kedua, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau wali. Yang ketiga, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. Dan masih banyak juga aktivitas dakwah yang lainnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar dan paling menarik di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau biasa kita kenal dengan NU. NU ini adalah organisasi keagamaan di Indonesia dan bekas partai politik di Indonesia. Jadi gini, NU ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disebut dengan Aswaja, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini bukan organisasi yang tiba-tiba muncul ya teman-teman, ada sejarah panjang di baliknya. Nah, pada waktu itu ada banyak para ulama mempunyai sudut pandang tentang Islam tradisional. Nah, mereka khawatir nih dengan munculnya gerakan-gerakan Islam yang Islam modern yang ingin memurnikan ajaran Islam. Nah, NU ini muncul sebagai wadah buat para ulama untuk ngumpul, diskusi, dan mempertahankan dan mengembangkan tradisi keagamaan yang telah ada. Jadi, NU itu isinya bukan orang sembarangan ya teman-teman. Ini perkumpulan para ulama besar yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat, terutama di pesantren gitu. Nah, sekarang bagian yang paling menarik nih. Indonesia itu kan terkenal dengan super kaya budayanya ya teman-teman. Ada ratusan suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, NU itu punya sudut pandang yang unik tentang tradisi teman-teman. NU itu gak anti tradisi, justru sebaliknya. NU melihat dalam banyaknya tradisi ada nilai-nilai baik yang bisa diselarasikan dengan Islam. NU gak asal bilang tradisi itu bid'ah atau sesat. Bagi NU, tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai bagian dari kekayaan Islam Nusantara, teman-teman. Pendekatan ini menunjukkan NU berupaya menjaga harmoni antara agama dan budaya, menjadikan Islam mudah diterima di kalangan masyarakat. Mereka punya cara tersendiri untuk dakwah, teman-teman. Nama dakwahnya itu dakwah kultural. Ini termasuk pendekatan yang cerdas loh. Nah, NU itu masuk ke masyarakat lewat budaya. Mereka pakai adat, seni untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Nah, biar kebayang gini deh contohnya. Wayang kulit. Nah, dalang-dalang NU tersebut sering nyelipin cerita-cerita rakyat atau pesan moral di pertunjukan wayang kulit.
Nah, jadi masyarakat sambil nonton, ia juga dapat ilmu agama, teman-teman. Tapi jangan salah ya, NU itu bukan organisasi yang jumut atau kolot. Mereka juga berkembang mengikuti zaman. NU itu gak cuma ngurusin masjid sama pengajian. Sekarang NU itu aktif di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan juga politik loh. Mereka ingin Islam itu menjadi solusi terbaik untuk masalah yang kita hadapi gitu. Soal kebangsaan, NU itu garda terdepan loh. NU itu cinta Indonesia banget. NU itu mengajarin toleransi, persatuan, gotong royong. Mereka pengen Indonesia itu damai dan sejahtera untuk semua. NU itu Indonesia banget loh. Mereka berhasil menyatukan Islam dengan budaya dengan cara yang indah dan harmonis, teman-teman. Metode dakwah NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda meskipun keduanya sama-sama organisasi Islam yang besar di Indonesia. NU cenderung menggunakan metode dakwah kultural atau sosial budaya, sedangkan Muhammadiyah lebih fokus pada dakwah dengan pendekatan tajdid atau pembaharuan. Yaitu metode dakwah NU yang pertama, dakwah kultural. NU menekankan dakwah yang berakar pada budaya dan tradisi lokal dengan tujuan memperkuat kalimat keimanan umat Islam melalui kegiatan keagamaan yang sudah ada dan diwariskan secara turun-menurun. Terus yang kedua, dakwah bil lisan, bil hal, dan bil qalam. Ibu juga menggunakan metode dakwah bil lisan secara lisan. Terus yang kedua, bil hal melalui tindakan, dan yang ketiga, bil qalam melalui tulisan. Pemantapan tradisi. NU berupaya memelihara dan mengembangkan tradisi keagamaan yang sudah ada seperti tradisi ngaji, selawatan, dan kegiatan keagamaan lainnya yang khas di kalangan masyarakat. Penggunaan media massa. NU juga memanfaatkan media massa, khususnya media online, atau menyebarkan dakwah dan ajaran Islam kepada masyarakat.